Hai, apa kabar? Welcome back to my channel, Potmareda. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru atau menemukan channel ini. Selamat datang di channel Potmareda. Di sini akan banyak sharing terkait karir, terkait self-development, mental health, dan hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Nggak terasa ya, sudah hampir 2 tahun kita dalam kondisi pandemi COVID, yang mana itu banyak mengubah aspek kehidupan kita sehari-hari, ataupun aspek di kehidupan bekerja. Nah, teman-teman pasti sini udah nggak jarang atau nggak asing dengan istilah WFH, yang mana itu gaya kerja baru yang kita terapkan selama pandemi. Selain itu, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang sudah mengalami atau yang akan mengalami namanya job virtual interview atau interview online. Nah, kira-kira apa sih tantangannya interview online dengan interview yang tatap muka langsung? Pengalamanku sebagai seorang HRD dan beberapa waktu ini sering melakukan rekrutmen dan interview secara online, banyak sekali atau banyak banget sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi seorang HRD itu mempertimbangkan kandidat. Dan itu biasanya kita juga banyak sekali bias dari yang sifatnya teknis dan teknologi. Jadi sebenarnya apa aja yang perlu kita siapin ya ketika kita dapat invitation atau dapat undangan untuk melakukan interview kerja online. Yang pertama, pastikan sinyal dan internet teman-teman di sini semua dalam kondisi yang stabil. Ya, ini basic dan harus dipenuhin. Kenapa? Karena ibaratnya ini first impression teman-teman ketika berhadapan dengan recruiter atau HRD. Ya, jadi first impressionnya harus bagus dulu dan menguasai serta paham aplikasi yang digunakan itu apa aja. Gitu. Jadi ibaratnya teman-teman ya, kita lagi ngobrol sama teman kita, lagi curhat gitu, dan tiba-tiba di tengah kita curhat, teman kita atau kitanya sendiri ini nggak jelas ngomongnya. Nah, jadinya itu akan salah nangkep di rekruternya dan itu akan memberikan kesan yang tidak baik. Jadi, pastikan internet dan sinyal itu harus stabil. Yang kedua, pastikan kita menggunakan atau pakai baju yang sesuai dengan company yang akan kita daftar tadi. Nah, ini sebenarnya nggak ada harga atau nggak ada target atau standar tertentu yang harus seperti apa. Intinya kita menyesuaikan. Walaupun secara online, kita pun juga perlu mempersiapkan dari penampilan dan dari baju kita. Yang ketiga, pastikan tempat yang teman-teman pilih selama proses interview itu adalah tempat yang tenang dan tidak menimbulkan banyak suara yang itu akan mempengaruhi terganggunya proses interview gitu. Jangan sampai belakangnya itu lagi orang ngobrol ya, atau lagi di mall yang rame. Nah, jadi pastikan tempatnya itu sesuai dan kamera serta pencahayaannya juga sesuai gitu. Sesuai itu jangan keputihan tapi juga jangan gelap banget. Nah, itu juga mempengaruhi persepsi dari HRD atau rekruternya. Yang keempat, nah ini penting banget juga untuk teman-teman kuasain aplikasi yang digunakan itu apa. Jangan sampai ketika proses berlangsung tidak menguasai aplikasinya. Nah, jadi ketika proses interview itu kita nggak bisa maksimal dan itu mempengaruhi juga persepsi dari rekruter maupun HRD. Yang kelima, nah ini kita kalau misalnya dikasih undangan untuk interview, pastikan teman-teman bisa menggunakan laptop ya, ataupun kalau misalnya sangat nggak bisa pakai laptop ya pinjem lah mungkin ke saudara, ke tetangga, atau ini udah mentok banget nggak ada laptop, oke lah pakai HP, tapi pastikan teman-teman melihatnya atau kita fokus melihat itu ke kamera, bukan ke monitor. Nah, ini banyak yang terjadi ketika interview berlangsung, fokusnya ketika melihat itu adalah melihat ke monitornya, bukan ke kamera. Jadi kayak rekruternya, HRD-nya itu kayak nggak diajak ngobrol karena fokus matanya itu ada di monitor. Selanjutnya atau yang keenam, latihan terus ya. Jangan kepedean atau jangan terlalu minder ketika jawab pertanyaan dari rekruter. Nah, ini harus dilatih, memang harus sering dilatih, latihan sama teman atau latihan dengan saudara bisa untuk memperlancar kita ketika proses interview yang sebenarnya. Yang ketujuh, nah ini adalah
tips yang pilihan atau opsional buat teman-teman semua yang mungkin jurusannya atau posisinya itu perlu menunjukkan portofolio ya. Jadi kadang rekruter atau HRD itu meminta evidence-nya atau portofolio itu seperti apa. Bisa mungkin desain, bisa mungkin itu adalah gambar ataupun hasil karya selama kita kuliah, selama kita kerja di tempat sebelumnya, dan selama magang, project, dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah 7 tips atau 7 persiapan yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan interview online. Nah, dari semua tips itu, dari ketujuh itu, ada hal yang memang itu penting, yaitu ketika kita menjawab pertanyaan dari HRD, dari rekruter, jadilah diri kita sendiri, karena itu akan lebih mempermudah para rekruter, para HRD untuk melihat atau mengcapture potensi dan apa yang sebenarnya kita punya dan fit atau tidaknya dengan company itu. Lalu saranku di sini ketika kita mau interview juga, coba kita posisikan diri kita ini sebagai posisinya rekruter. Kalau misal kita bertindak A, apakah sebagai rekruter, sebagai HRD bisa menerima itu? Misal kita bertindak B, apakah ketika kita dalam posisinya rekruter atau HRD juga mau digitukan? Nah, itu juga perlu latihan, teman-teman. Jadi, jangan khawatir, nggak mungkin langsung bisa, tapi bisa diasah dengan latihan dan latihan. Kira-kira itu tips atau cara dan persiapan untuk menghadapi interview online. Nah, menurut kamu sudah melakukan tips apa saja atau ada dari 7 tadi yang belum aku sampaikan? Nah, silahkan share di komen ya, dan kita bisa sharing satu sama lain pengalaman yang sudah pernah kita lakukan selama interview online. Nah, untuk teman-teman yang akan menghadapi interview online, semoga diberikan kelancaran dan semoga diberikan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Oke, sampai ketemu lagi di pod berikutnya dan bye!